Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Kita bersyukur pagi hari ini, sungguh kasih-Nya luar biasa buat kita. Beri kesempatan buat menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti bersama-sama pagi ini. Kiranya dalam suasana hari ini membawa kita lebih dalam dengan Tuhan. Demikian yang ada di rumah, selamat bergabung, selamat datang. Suasana hari ini membawa kita bersama-sama untuk merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan pada kita semua untuk kita ketahui bersama-sama dalam pelayanan gereja kita. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Ada Ibu Yanti Musa 15 Oktober, Ibu Reni Suherman 15 Oktober, Bapak Sudianto 15 Oktober, Saudara Hansel Christian Purnomo 16 Oktober, Bapak Wisnu Prabowo 17 Oktober, Bapak Diakon Tony Ramli 18 Oktober, Ibu Hendrawati Antonio 19 Oktober, Ibu Seli Oktavianti 19 Oktober, Ibu Suicu 21 Oktober, maaf Siucu, dan Ibu Helena 21 Oktober. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, disampaikan selamat berbahagia, kiranya dalam usia yang ditambahkan Tuhan semakin diberkati dan semakin taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini ada yang berbakti, yang hadir, yang berulang tahun? Tidak ada? Informasi yang kedua, rapat urusan gereja akan diadakan pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023 setelah kebaktian umum 2 selesai. Jadi dimohon pada semua jemaat untuk bisa ambil bagian dalam rapat urusan gereja kita. Dan juga menginformasikan bahwa di tanggal 22 Oktober 2023 dalam kebaktian umum 2 gereja kita akan mengadakan upacara baptisan, dan ada 3 saudara kita yang akan dibaptiskan pada tanggal 22. Ada saudari Yuliana Kakak, saudari Christabel Angelica, dan juga saudari Carmel. Mereka akan dibaptiskan pada tanggal 22 yang akan datang. Juga persekutuan usia anugerah akan diadakan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 10 dengan tema mengucap syukur. Jadi dimohon kepada semua usia anugerah untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan persekutuan pada 19 Oktober yang akan datang. Dan juga ada informasi dari WBI. Ini persekutuan WBI Rayon 3 BPD GGBI Jawa Barat akan diadakan di gereja kita pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 11 sampai dengan selesai. Ada 9 gereja yang akan bergabung dan melayani bersama-sama dalam pelayanan ini. Ada Bethlehem, Immanuel, Kopo Permai, Efrata, Ciparai, Batu Jaman, Ujung Berung, Cirebon, Bethlehem Cirebon, dan juga cabang Garut. Jadi mari ibu-ibu kita bergabung untuk bisa bersama-sama melayani dalam persekutuan ini. Dan yang terakhir, persekutuan
berita duka telah meninggal dunia pada hari Kamis 12 Oktober 2023 Ibu Ginawati atau Ibu Bungi. Ini kakak dari Ibu Deborah, istri dari Bapak Agus Yahya. Jadi kami atas nama gereja menyampaikan turut berduka cita. Demikian informasi yang bisa disampaikan kepada kita semua, dan jangan lupa hari Rabu besok kita ada kebaktian tengah minggu. Mari hadir, kita ambil bagian bersama-sama pada tanggal 18 bulan 10 2023 jam 17.30 di lantai 2. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami kasihi, Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih pagi ini. Kami berkesempatan untuk bisa merasakan dan menikmati hadirat-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu dan berkat-Mu atas penyembahan kami pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian kebaktian kami. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan dalam pelayanan pagi hari ini. Semua yang terlibat Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat hari ini. Demikian jemaat-jemaat yang sudah hadir maupun yang menyaksikan dari rumah, tangan-Mu yang penuh anugerah senantiasa memberkati, sehingga dalam pelayanan pagi hari ini, pagi ini memberkati kami sekalian. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari yang tenang dan teduh ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita boleh angkat doa pribadi masing-masing sejenak. Kita mau datang pribadi lepas pribadi ke hadapannya. Kita teduhkan dan siapkan hati kita. Kita mohon Tuhan memimpin kita, melayakkan kita untuk hadir. Kita mau merendahkan diri di hadapannya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, karena Kau dan Yesus adalah satu. Kita katakan sekali pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita naikkan pujiannya sekali lagi. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita rendahkan diri di hadapan-Nya.
Sebab firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara? Sepanjang bulan Oktober ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana membangun dan memelihara kesatuan. Kita tetap bangkit berdiri dan mari kita katakan satu kita sekalian. Kita katakan satu kita sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bapak Ibu, kita nyanyi dengan lebih bersemangat. Satu kita sekalian, kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, mari kita satu sekalian bergandengan tangan memuji Tuhan. Satu kita sekalian, satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari kita sekalian. Satu kita sekalian kaum pria. Kita sekalian kasih Tuhan. Kaum wanita nyanyikan. Mari kita sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Bapak Ibu, coba lihat saudaranya seiman di kanan dan di kiri. Coba sekarang lihat, di kanan dan di kiri. Sudah lihat? Sekarang gandeng tangannya. Pujian ini bilang bergandengan tangan kita satu sekalian. Silahkan jangan malu-malu, kita gandeng saudara seiman kita yang ada di kanan dan di kirinya. Kalau nyebrang-nyebrang dikit, bolehlah gandengan nyebrang dikit. Yuk kita gandengan tangan ya Bapak Ibu ya. Kita mau satu sekalian di dalam Kristus. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, bergandengan tangan bersama. Satu kita sekalian. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bergandengan tangan kita rasakan, satu kita sekalian. Bergandengan tangan, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekali. Bergandengan tangan lagi, bergandengan tangan kita nyatakan, satu kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali, biarlah kasih Kristus saja yang menyatukan kita di dalam tubuh Kristus. Pembacaan Alkitab hari ini Bapak Ibu diambil dari Ibrani 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita akan membacanya bersama-sama. Multimedia sudah menampilkan, terima kasih. Kita akan membacanya bersama-sama. Jika Bapak Ibu belum menemukan, kita bisa melihatnya dari layar yang sudah disediakan. Ibrani 3 ayat 1 sampai dengan 6. Jika sudah menemukan,
kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan memulai dengan membacakan perikopnya terlebih dahulu. Kita akan membacakan dengan tenang ya Bapak Ibu ya, tidak usah terburu-buru. Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan yang akan mendasari khotbah yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan membawa pokok doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi kesatuan jemaat kita, bagi pergumulan yang mungkin saat ini dialami oleh pribadi lepas pribadi, kesehatan, pekerjaan, dan yang lainnya. Kita juga berdoa bagi gereja kita, pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gereja ini bagi negara dan bagi dunia kita. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian sebelum kita menaikkan syafaat kita pagi ini. Dalam lembah gelap, ku tetap
kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa kami yang kekal, Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami, yang tiada henti-hentinya memperhatikan dan mencukupi segala keperluan-keperluan hidup kami. Pagi ini ya Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami untuk menyampaikan setiap pergumulan-pergumulan kami. Sekalipun kami dalam perhatian, pembelaan, dan kekuatan yang Kau beri kepada kami, namun kami berjuang, bergumul dengan keberadaan kami yang kadang-kadang membuat kami bersalah kepada Engkau, membuat kami tidak layak kepada Engkau, membuat kami tanpa sadar maupun disadari kami berdosa di hadapan Engkau. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang, mohon supaya Kau menguduskan kami, supaya doa, pergumulan yang kami serukan, sampaikan kepada Engkau pagi hari ini, tidak hanya Engkau mendengar, tapi Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat Betlehem yang mengasihi Engkau, yang setia kepadamu. Bapa Surgawi, kami mohon supaya semakin hari jemaat-jemaat Betlehem semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, dan terlebih semakin memberi diri mereka untuk berkomitmen supaya mereka boleh menjadi kitab terbuka. Injil dapat dibagikan melalui hidup jemaat-jemaat Betlehem, di mana kami dapat menyaksikan kemurahan Allah kepada siapa saja yang membuka hatinya untuk bisa Injil disampaikan kepada mereka. Kami rindu Tuhan supaya dengan iman yang jemaat-jemaat miliki, mereka akan senantiasa membawa berkat besar bagi orang lain. Kami juga berdoa secara khusus untuk pribadi-pribadi mereka. Tuhan, biar kiranya iman mereka semakin kuat, semakin berkobar, dan kesetiaan, ketaatan mereka kepada Engkau semakin terlihat karena memberi dampak yang baik dalam kehidupan mereka pribadi maupun keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada jemaat sekalian, dan bahkan dalam dunia pekerjaan dan usaha, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk kesehatan mereka dan juga segala keperluan-keperluan yang sedang mereka gumulkan dan butuhkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan mencukupi dan memberkatinya, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, atau mata pencarian mereka. Biarlah Tuhan juga yang akan menolong, menopang, dan memberi berkat di dalamnya. Maupun dalam mereka membangun relasi, hubungan dengan orang lain. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka supaya mereka boleh menjadi kesaksian yang baik sebagai orang yang sudah diselamatkan, menjadi milik Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa karakter Kristus yang senantiasa memberkati banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul dengan sakit yang mereka alami. Tuhan, kami hanya bisa berserah, meletakkan tiap-tiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau sumber kehidupan dan Engkau juga sumber kesembuhan dan pemulihan dari setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kami imani bahwa Engkau yang akan melawat dan menjamah, memberkati setiap jemaat kami.
yang bergumul dan berjuang dengan sakit yang mereka alami. Tuhan, tolong hidup mereka dan beri mereka sukacita walaupun mereka harus berjuang dengan sakit yang mereka alami. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Sembuhkan mereka dan angkat segala derita yang mereka alami, supaya mereka boleh memahami betapa indahnya hidup di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk segala kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Kami rindu Tuhan supaya Engkau Allah yang baik senantiasa menyertai dan memberkati apapun kebutuhan dalam pelayanan gereja kami. Khususnya kami mau meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan jiwa-jiwa yang kami rindu Tuhan, supaya Engkau berperkara bagi mereka, sehingga mereka boleh ditarik kepada Injil dan mereka boleh menjadi bagian dalam keluarga Allah. Kami terus berdoa melalui pribadi jemaat-jemaat di Bait Lahim. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, uluran tangan-Mu dan kuasa-Mu bekerja, supaya setiap kami jemaat dapat menyampaikan berkat melimpah melalui Injil Kristus kepada mereka yang membutuhkan anugerah keselamatan, supaya mereka boleh mengalami kemurahan Tuhan dan juga keselamatan di dalam Engkau, dan mereka boleh bergabung dalam keluarga besar kerajaan surga, dan juga boleh menjadi bagian dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Siapapun mereka, baik keluarga anggota jemaat kami maupun sahabat, teman, dan bahkan orang-orang yang membuka hatinya untuk Injil. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami boleh menjadi berkat bagi mereka, supaya Injil boleh disampaikan dan ada banyak jiwa boleh diselamatkan dan datang kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk setiap bangku yang kosong di dalam pelayanan gereja kami ini dapat terisi oleh mereka yang sedang dan rindu dan bahkan mengalami kasih Kristus, untuk bisa bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya beriman kepada Engkau, tidak ada satupun yang kami dapat lakukan tanpa kuasa, kemurahan, dan kebaikan dari Tuhan. Sehingga semua yang kami butuhkan dalam pelayanan ini Tuhan dapat terberkati demi kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa dan teringat untuk panitia Natal yang sedang bekerja untuk mensukseskan perayaan Natal kami, baik untuk perayaan Natal umum maupun sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan menopang, dan bahkan dalam persekutuan-persekutuan yang akan dilakukan oleh persekutuan di gereja kami, kiranya Tuhan Engkau juga akan memberkatinya. Demikian untuk panitia pencalonan yang sedang bergumul berjuang untuk menggumulkan nama-nama yang akan melayani di 2 tahun yang akan datang. Tuhan menolong supaya setiap nama yang sudah mereka dapatkan, ketika mereka menghubungi, mereka betul-betul dapat menanggapi panggilan Tuhan untuk bisa mendukung, melayani bersama, dan bertanggung jawab bersama untuk kemajuan pelayanan Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Karena kami rindu Tuhan dengan kebersamaan dan kesatuan jemaat dalam melayani, nama-Mu saja yang boleh dibesarkan, diagungkan, dipuji dalam kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami sedang kerjakan dan lakukan pada pagi hari ini
membawa sukacita dan juga kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Sendu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara rindu berkat-berkat Tuhan dialirkan dan dicurahkan untuk kita semua? Amin. Saya nggak mendengar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara rindu berkat-berkat dialirkan untuk kita semuanya? Amin. Kita bersama-sama rindu ya. Masih semangat? Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, betapa indahnya. Berkat Tuhan dicurahkan, tapi ada syaratnya kata Tuhan. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Lagu ini bilang, hiduplah rukun, saling mengasihi, dan hidup dalam persatuan dengan sesama. Terutama saudara seiman. Kita nyanyikan pujian ini lagi ya. Kita nyanyikan pujian ini lagi ya. Sekali lagi kita nyanyikan. Saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bapak Ibu katakan, oh betapa indahnya. Amin. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Yang kejanggut dan jubahnya urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanakah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi kita katakan, oh betapa indahnya. Amin. Silahkan duduk. Ketika berkat-berkat sudah dicurahkan atas kita Bapak Ibu, kini saatnya bagian kita adalah memberikan dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya mengundang para petugas untuk maju ke depan.
mengedarkan kantong persembahan. Dan di hadapan Bapak Ibu Saudara juga telah tersedia QRIS yang dapat dipergunakan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syukur kita untuk persembahan dan persepuluhan ini. Ini kami ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur dari hati kami yang terdalam. Kami tahu Tuhan bahwa begitu besar berkat pemeliharaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. 1000 kata bahkan tidak akan pernah cukup untuk menunjukkan rasa syukur kami, untuk menunjukkan bagaimana Tuhan luar biasa memelihara kehidupan kami. Ketika kami datang dengan persembahan kami, dengan persepuluhan yang kami mau kembalikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan atas apa yang menjadi bagian dan milik Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap hati kami, boleh terus memberkati kami dengan hati yang penuh sukacita ketika kami memberi. Ketika juga mungkin ada yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan tetap melimpahkan berkat-Mu dan menolong kami untuk terus belajar, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan mohon Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan di tempat ini untuk mengelolanya, supaya dengan hati yang takut akan Tuhan, boleh mengelola setiap berkat-berkat Tuhan di tempat ini untuk boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan perluasan kerajaan Tuhan melalui gereja ini, melalui pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, inilah kami akan melanjutkan setiap ibadah kami, akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami, menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih pada petugas, silahkan duduk kepada Bapak Ibu sekalian. Kokoh bangunannya, kuat pelayanannya. Demikian judul khotbah yang akan dibawakan oleh Diakon Iman Andreas pada kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, karena salah satu kunci untuk membangun kekristenan yang kokoh adalah meletakkan dasar bangunan kita kepada siapa? Yesus Kristus, Sang Batu Karang kita. Kita naikkan pujian ini sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Di sisiku.
biarlah topan berderu. Saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir dalam kebaktian ini, menerima taburan firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik-Mu Tuhan, di balik salib-Mu, dan nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Dan kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Terima kasih kepada pendeta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan firman Tuhan. Di tangan Bapak Ibu Saudara ada buletin, ada renungan, kokoh bangunannya, kuat pelayanan kita. Saya tidak konfirmasi kepada pendeta yang membuat ini, tapi ini bonus untuk Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di rumah karena sebagian sudah disebutkan di sini. Kalau Bapak Ibu, Bapak Saudara semua pernah membangun rumah dari nol, dari tanah kosong, Bapak Ibu Saudara akan menghubungi pemborong, menghubungi arsitek, dan juga pemborong akan menghubungi tukang-tukang, dan mereka akan menggali lubang untuk fondasi. Ya. Fondasi itu harus kuat, terdiri dari batu, semen, ada ikatan-ikatan besi, dan akhirnya dicampur dengan batu koral ataupun split, dan itu nanti menjadi tembok beton yang kokoh. Dan ikatan-ikatan besi beton itu sesuai ukurannya, tidak kecil, tidak besar, tetapi cukup dan juga sesuai dengan ukurannya. Dan pasti Bapak Ibu Saudara yang membangun rumah itu mempunyai satu tujuan, yaitu membentuk sebuah rumah yang kokoh dan kuat. Dan Bapak Ibu Saudara merasa yakin bahwa pemborong dan tukang-tukang dan arsitek membangun dengan landasan dan fondasi yang kuat, ya, sehingga tidak rubuh. Kemudian ada perabotan furnis, elektronik, dan lain-lain setelah rumah itu selesai. Tetapi yang paling penting di dalam rumah itu adalah sebuah keluarga yang nanti akan mendiami rumah tersebut. Itu ada ayah, ada ibu, dan anak. Bagaimana dengan rumah Tuhan atau bangunan Tuhan yang kita sebut gereja? Kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Gedung gereja mirip dengan rumah, ya, hanya berbeda ruangan-ruangannya. Ini seperti ini, ada aula yang besar dan sebagainya. Kalau rumah ada kamar-kamar, ada dapur, ada kamar mandi dan sebagainya, bentuknya berbeda. Ya, hanya ruangan-ruangannya berbeda saja. Tetapi karena ada kata gereja, artinya menjadi lain. Gereja adalah suatu tempat berkumpulnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen,
yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai pencipta, sebagai pemelihara hidup kita, dan juga pelindung jiwa kita. Jika rumah berpenghuni ayah, ibu, dan anak, bagaimana dengan gereja? Adalah keluarga besar sebuah gereja, kepala gereja adalah Yesus Kristus, sebagai kepala keluarga adalah pendeta gembala sidang, sebagai ibu adalah bapak ibu saudara jemaat, dan anak-anaknya adalah anak-anak kita, tamu, simpatisan yang diharapkan kelak menjadi keluarga besar di gereja itu. Anak-anaknya adalah calon-calon anggota yang mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Gereja atau rumah Tuhan atau bangunan Tuhan ini berpenghuni pribadi-pribadi yang setia. Seperti Musa yang disebut dalam Ibrani pasal 3 ayat 2. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Rumah Tuhan itu harus merupakan bangunan yang kokoh, kuat. Penghuninya selain setia, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang mendapatkan bagian dari Tuhan menurut panggilan surgawi untuk melayani Tuhan, yang juga fokusnya kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan fokusnya kepada pendeta, gembala sidang, diakon, atau tokoh-tokoh gereja, tetapi fokusnya adalah rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Ayat 1 dan 2 di bagian ini diarahkan kepada kita. Saudara dan saya tidak dianggap abal-abal, tidak dianggap kaleng-kaleng. Kualitas 2, namun berkualitas kudus, mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Yang diharapkan fokus kepada Yesus, kita yang setia kepada Yesus. Sehingga kita telah ditetapkan Tuhan untuk mendiami rumah Tuhan ini, gereja Tuhan ini. Gereja saudara, gereja kita, bangunan kita, rumah kita, rumahnya Tuhan. Gereja yang berfondasi dengan kualitas terbaik. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai dengan 13. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi entah dengan bahan emas, perak, batu permata yang kuat, berharga mahal, indah dipandang, atau terbuat dari kayu, rumput kering, dan jerami yang mudah habis dimakan api. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 14, ini hati-hati, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upahnya. Tadi kita nyanyi batu karang. Saya belum pernah melihat ada seseorang mendirikan rumah di atas batu karang. Ya, karena di pantai ya biasanya ya, dan pasti kena deburan ombak. Tetapi yakin bahwa batu karang adalah kuat. Dan juga kita akan melihat bahwa bangunan itu akan kokoh. Tetapi ayat 15a dikatakan jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Kita ingat ada fondasi yang terbuat dari batu dan pasir. Ketika ada badai menerjang, yang batu tetap kokoh dan pasir akan rubuh. Jika di dalam rumah berpenghuni dengan kualitas yang terbaik, maka ayah akan tetap setia, tidak pindah rumah tiba-tiba. Jika ada istri, tetap setia, tidak akan pindah rumah tiba-tiba. Demikian juga untuk anak, tidak akan pindah tiba-tiba kecuali nanti ketika dia berumah tangga, dia akan pisah rumah. Ya. Demikian pula kita saudara dan saya.
ketika berada di dalam sebuah keluarga besar rohani, tidak mudah akan pindah tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Namun diharapkan tetap setia, pegang janjinya ketika berjanji menjadi bagian di rumah Tuhan ini. Pendeta, diakon, anggota perancang, anggota panitia, pelayan, petugas gereja dan jemaat yang setia tidak mudah untuk pindah gereja kecuali ada alasan yang kuat dan jelas. Misal pindah rumah, pindah ditugaskan kerja ke luar kota, pindah ke luar pulau, ke luar negeri. Ini hal jelas. Jika ada masalah, mari kita duduk bersama, selesaikan. Tapi tetap setia, tetap berdoa, dan tetap fokus kepada Yesus Kristus. Ketika keluarga besar ini yang percaya kepada Yesus berada di dalam rumah Tuhan, berada di dalam bangunan Tuhan, akan terdiri dari anak-anak Tuhan yang kudus, terdiri dari anak-anak Tuhan sebagai pilihan, sebagai kebanggaan Tuhan. Semua harus bekerja sama, gotong royong. Pepatah bilang, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sehati sepikir, satu tujuan, tentu nantinya akan tercipta suasana yang baik dan harmonis. Semua harus bekerja sama. Gembala sidang tanpa jemaat, gereja Tuhan akan seperti apa? Jemaat tanpa gembala sidang memang bisa berjalan tetapi tidak sempurna. Jemaat memerlukan gembala sidang, begitu juga gembala sidang memerlukan jemaat. Jemaat dan gembala sidang harus bekerja sama, saling mendukung program yang baik, bukan mendorong, menjurumuskan. Saling mendoakan, bukan saling membuat dosa. Tidak saling menjatuhkan, namun bersama-sama membangun dalam pelayanan dan memuliakan Tuhan. Bangunan Tuhan harus kokoh atau bangunan Tuhan harus kuat sehingga akan kuat pelayanan kita, saudara dan saya. Bagaimana caranya menjadikan bangunan Tuhan kokoh dan pelayanan kita kuat? Ada 6 I yang akan saya bahas secara cepat dan singkat. I yang pertama, ikuti perintahnya dengan taat. Kalimatnya sangat jelas untuk ikuti perintah Tuhan dengan taat. Misal melayani Tuhan, itu ada di dalam Roma pasal 12 ayat 7a. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kemudian misalnya mengasihi sesama. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Memuliakan Tuhan itu diantaranya siap sedia melayani Tuhan saat kita sehat. Ada kemampuan, ada kesempatan, ada waktu. Di mana? Di antaranya lingkungan kita berada dan juga di dalam gereja. Dengan melayani kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan harus ada aksi. Memuliakan Tuhan harus ada perbuatan dari kita untuk dapat dikatakan memuliakan Tuhan. Dapat dilihat, dapat disaksikan, dan dapat dirasakan oleh sesama kita. Datang hari Minggu untuk berbakti, menyembah Tuhan dengan memuji Tuhan. Rangkaiannya seperti tadi, memuji, pujian bagi Tuhan, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan sesuai dengan Alkitab, Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan seterusnya. Berdoa untuk jemaat, syafaat disampaikan oleh pendeta Tori Senduk. Untuk negara, untuk pengabaran Injil, puncaknya firman Tuhan dan akhirnya nanti kita menerima berkatnya. Ini bentuk sebuah penyembahan. Ini salah satu bentuk memuliakan Tuhan. Dilihat, disaksikan, dirasakan di antara kita. Jika kita
tidak mau melayani Tuhan, kita dianggap menyimpan karunia. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, dianggap menyimpan bakat, menyimpan kemampuan, bahkan menyimpan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara bisa membaca di rumah Matius 25, 14-30 perumpamaan tentang talenta. Pesan saya jangan terjadi seperti di ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Ini bagus. Sekali lagi, karena setiap orang yang mempunyai, artinya di sini mempunyai bakat, talenta, kemampuan, kepadanya diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini tidak bagus. Saudara semua pribadi, lepas pribadi mempunyai talenta, punya bakat, punya kemampuan. Tetapi ketika saudara dan saya tidak memberikan itu kepada Tuhan, Tuhan akan ambil. Tetapi ketika saudara memberikannya dengan tulus ikhlas, Tuhan akan memberi dengan kelimpahan. Yang kedua, ikuti ajarannya dengan setia. Ajaran Tuhan Yesus akan selalu dan pasti baik. Dari mana ajaran Tuhan Yesus kita dapatkan? Sumbernya dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri melalui Alkitab. Bacalah Alkitab, yakini isi Alkitab. Kemudian kita bisa membaca bacaan buku-buku rohani berkualitas, bacaan buku-buku rohani yang pilihan. Mendengar firman Tuhan melalui khotbah atau renungan di dalam persekutuan-persekutuan maupun di dalam kebaktian. Ajaran Tuhan jelas untuk kemuliaan Tuhan dan ada keuntungan untuk kita sendiri. Kita diberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Contoh tentang hukum, Markus 12 ayat 28-31, khususnya ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita diberkati dengan kasih Tuhan dan kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain dengan mengasihi sesama. Yang ketiga, ikuti dalam ibadah penyembahan dengan fisik kecuali sakit. Artinya ibadah penyembahan dengan fisik adalah hadir dalam kebaktian. Kebaktian gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pertemuan umat Kristen untuk diajari firman Allah dalam kurung Alkitab dan diteguhkan imannya. Di sini ada kata pertemuan umat. Jadi ketika disebutkan kebaktian gereja, di situ ada pertemuan umat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di situ ada kata persekutuan dan ada kata berkumpul. Info dari Google. Tadi dari KBBI, sekarang dari Google. Ibadah pelayanan, mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan garis miring ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi ibadah penyembahan dengan fisik itu kita harus hadir dalam kebaktian seperti kita sekarang ini. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, kita menjadi kenal dengan istilah online, live streaming, Zoom, dan lain-lain. Rapat, persekutuan, bahkan acara pernikahan, pekerjaan dilakukan WFH, work from home, upacara kedukaan dilakukan secara Zoom, online. Karena keadaan darurat, semua harus jaga jarak. Kita tidak dapat bertemu, kita tidak dapat berkumpul sembarangan.
Aktivitas kita dibatasi karena kondisi darurat. Ini mohon maaf, bukan menyindir tapi kenyataannya seperti itu. Ya. Sekarang pandemi nyaris hilang, kita dihadapkan kondisi normal kembali. Normal kembali. Ya. Ada Pak Yahya, Ibu Agusniati, Pak Yusak, Pak Teddy, Pak Dadi yang menggunakan masker. Karmel, ya, oke, sudah menghadapi keadaan normal. Namun tetap kita berjaga-jaga, tidak ada salahnya ya. Namun masih banyak orang nyaman dengan online, ya. Termasuk tokoh Kristen nyaman ibadah dengan online. Hal ini bisa dimaklumi jika kondisi kita sakit, tidak mampu datang ke gereja, usia lanjut tidak dapat datang ke gereja, keadaan jauh di luar kota, luar pulau, luar negeri, karena rindu untuk beribadah, itu wajar dan boleh-boleh saja dilakukan secara online. Beribadah secara online bisa memilih di YouTube, gereja mana boleh Bapak Ibu Saudara pilih, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun Bapak Ibu Saudara, saudara harus hati-hati, pandai-pandai memilih. Ada pengajaran yang tidak sejalan dengan doktrin, apalagi dengan doktrin baptis. Ada ajaran, bukan hal kebenaran. Matius pasal 7, ayat 6-8. Judul perikopnya tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi kesalahan menyimpang dari kebenaran adalah bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Kemudian mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dan yang ketiga, untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Bahkan ada jemaat menyadari jika beribadah secara online itu sama dengan menonton orang beribadah. Ya. Kamera ada di belakang Bapak Ibu Saudara. Ketika orang itu akan melihat, hanya melihat punggung Bapak Ibu Saudara. Dan saya bisa langsung. Ya. Jadi orang ini berkata bahwa sama dengan menonton orang sedang beribadah. Kondisi ini tidak menggambarkan Bapak Ibu Saudara sedang beribadah. Tetapi hanya menonton orang beribadah. Kekurangan dan kelemahannya. Pakaian bisa tidak layak untuk beribadah ketika ada di rumah. Sikap duduk kita bisa tidak terkendali. Sikap lainnya bisa kebablasan, lost control. Misalnya makan, ngemil, atau minum, dan ngobrol bebas. Apakah ada keuntungan, kelebihannya jika nonton online? Satu, tidak usah pakai pakaian yang bagus, yang biasa-biasa saja. Tidak usah repot pergi, keluarkan ongkos taksi, Gojek, atau angkot. Tidak usah beli BBM untuk kendaraan kita. Hemat lipstik, parfum, dan lain-lain. Karena hanya di rumah saja, tidak usah pergi ke gereja. Jika ada keuntungan, tentu ada kerugiannya. Ya, tentu ada kerugiannya. Kerugiannya apa Bapak Ibu Saudara? Kehilangan suasana persekutuan dengan sesama. Satu. Tidak merasakan suasana kebaktian. Dua. Pujian kepada Tuhan tidak maksimal. Doa bisa terganggu dengan suasana rumah. Kehilangan kontak fisik, jabat tangan, pelukan hangat, cipika-cipiki.
senyuman manis, gelak tawa, humor, kehilangan kontak komunikasi, batiniah dan perasaan dan lain sebagainya. Itu semua hilang. Dalam hal ini kita sebaiknya dapat memutuskan memilih yang mana. Hadir dalam kebaktian atau menonton orang kebaktian dengan online. Dalam Alkitab firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada kata berkumpul. Di dalam Imamat pasal 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadiri kebaktian seperti ini, Imamat mengatakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Marilah kita taat dengan perintahnya seperti I yang pertama, ikuti perintahnya dengan taat. I yang keempat, isilah dengan firman-Nya, firman Tuhan. Sepandai-pandainya seseorang memiliki kepandaian dan sekuat-kuatnya orang memiliki daya ingat yang luar biasa, full ilmu di kepalanya, suatu saat akan dapat terlupakan atau kehabisan ilmu tersebut. Bila terlupakan, bisa karena faktor usia, bisa karena sakit, bisa kehabisan karena tidak pernah diisi kembali. Jika HP tidak pernah di-charge, akan error dan mati. Jika kita menyadari akan hal tersebut dan kita tidak mau lupa, tidak mau kehilangan ilmu tersebut, ya kita sebagai manusia harus mawas diri, harus berjaga-jaga untuk mau belajar lagi, membaca buku-buku sesuai ilmunya. Misalnya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu tubuh atau biologi atau teologi sekalipun. Jika kita tidak mau kehilangan ilmu tersebut, kita harus tetap mau belajar dan membaca buku sesuai ilmunya. Anggaplah itu sebuah charging, ngecas, mengisi kembali. Kadang ada jemaat Kristen bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, pendeta. Mohon maaf pendeta Tony Senduk. Pendeta bukan yang dimaksud oleh saya dalam hal ini. Pak Pendeta hadir ya. Ya, kadang ada jemaat Kristen bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta. Ya. Hamba Tuhan ini mengaku sebagai pandai. Mengaku sebagai pandai berkhotbah. Bawakan renungan dan lain sebagainya, tidak usah persiapan. Semua ada di dalam kepala. Kalau di luar kepala kan lupa ya. Ini sudah ada di dalam kepala. Tapi tidak mau belajar lagi. Menganggap bahwa ilmunya sudah banyak. Sudah cukup. Sehingga yang bersangkutan atau pendeta atau hamba Tuhan itu lalai untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan dari orang lain. Sebaiknya jemaat Kristen atau hamba Tuhan tetap mau belajar, mau hadir dalam setiap kebaktian. Walaupun pengkhotbahnya bukan pendeta seperti saya sekarang ini. Bahkan lebih muda ataupun kaum awam. Pendeta Senduk memberikan contoh hadir dalam kebaktian. Dengar firman Tuhan itu baik, tidak salah jika kita turut mendengar firman Tuhan itu. Seperti kiasan sebuah teko berisi air. Jika teko itu dituangkan terus airnya akan habis. Agar tidak kehabisan, teko itu harus diisi kembali oleh air. Kita dicas lagi walaupun sering dengar tentang ayat-ayat Alkitab. Bapak Ibu Saudara semua kan sering ya mendengarkan ayat-ayat Alkitab melalui khotbah. Itu lagi. Saya mau udah hafal, tahu lah. Tetapi itu sebuah peringatan ataupun mengingatkan kepada kita. Charging, mencas lagi walaupun sering dengar tentang ayat-ayat Alkitab tersebut. Karena apa saudara? Kekeringan rohani bisa terjadi kepada siapapun. Termasuk seorang pendeta, hamba Tuhan. Semangat untuk mengisi, ngecas jiwa pikiran kita. Itu sangat diperlukan. Kelalaian,
ketidakpekaan, ketidakpedulian dengan suasana untuk di sekitar kita, itu bisa terjadi. Perlu dicas lagi, perlu diingatkan lagi, membaca-baca dan juga belajar lagi. Kita harus menerima kebenaran-kebenaran Injil dalam pikiran dan hati. Kita harus membangun bersama harapan-harapan akan kebahagiaan di atas kebenaran. Yang kelima, inginkan atau niatkan jadi berkat bagi gereja dan saudara seiman. Jika kita berada di dalam lingkungan gereja manapun, tentu kita akan ada keinginan untuk menjadi berkat, manfaat bagi orang lain. Untuk siapa saja, khususnya bagi yang berkekurangan ataupun miskin. Ya. Matius 26 ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Artinya ini tugas kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memperhatikan saudara-saudara kita tersebut. Dalam Amsal 14 ayat 31b, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, artinya memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Kemudian harus disadari bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus ada teman, berharap, bersahabat, mengetahui sifat karakter kita, mengetahui hobi masing-masing, jadi akan bernilai dan berlangsung lama. Sebuah persahabatan akan berlangsung lama dan bernilai ketika kita saling mengetahui karakter, sifat, dan lain sebagainya. Ketika saudara melakukan guyon, orang itu bisa menerima karena biasa guyon. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak biasa diguyonin gitu ya, dihereyan kata Sondayan ya, orang itu tidak akan bisa terima guyonan Bapak Ibu Saudara. Karena sifatnya serius. Tetapi sahabat pasti tahu, oh diguyonin segimanapun orang itu akan bisa menerima dan mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Dibully sampai ancur-ancuran pun kalau seorang sahabat bisa menerima karena memang itu hanya guyonan seperti itu. Saat kita bekerja sama, bersekutu, bersahabat, ketika itulah terjadi saling berkat memberkati. A mendoakan B ketika ujian sekolah. C dan D mendoakan ketika kurang sehat. E menolong F saat kesulitan ekonomi. Antar panitia saling mendukung, bekerja sama, saling mendoakan. Aksi-aksi itulah yang akan terlihat, aksi-aksi itulah yang akan dirasakan bahwa di antara kita menjadi berkat bagi sesama. Kita bersaksi, kita beraksi, kita berkarya untuk orang lain sesama kita. Ketika kita mau niat melayani Tuhan, itu sebuah keinginan hati yang mulia, yang bagus dan perlu dikembangkan menjadi sebuah kenyataan. Akan menyenangkan Tuhan tentu. Bekerja sama dengan sesama pun Tuhan senang dan kita pun pasti akan senang ketika ada kerjasama. Di balik itu semua akan ada hasilnya yang bagus dan indah untuk dirasakan. Yang keenam, informasikan kabar baik keselamatan. Jika kita sudah melakukan 5I, ikuti perintahnya dengan taat, ikuti ajarannya dengan setia, ikut dalam ibadah penyembahan dengan fisik, isilah dengan firman-Nya, inginkan, niatkan jadi berkat bagi gereja dan saudara seiman. Ini kesempurnaan sebuah bangunan Tuhan yang kokoh dan pelayanan yang kuat menuju pembangunan ataupun membangun kebersamaan dalam pelayanan adalah menjadi penjala manusia atau mengabarkan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20, judul perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Jadi yang keenam adalah informasikan kabar baik keselamatan. Bapak Ibu Saudara menjadi penjala manusia. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini menjadi visi gereja kita, menjadi gereja yang melaksanakan perintah agung dan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Nah, bagaimana caranya? Menceritakan tentang pengalaman Bapak, Ibu, dan Saudara bersama Yesus.
adalah bentuk pengabaran Injil yang praktis dan jitu. Tidak perlu mengarang, tidak perlu menyusun kata-kata indah, tidak usah melamun dulu ya. Cukup bercerita tentang diri saudara dan saya. Isinya bagaimana pertolongan, bagaimana penyertaan Tuhan kepada hidup kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana Tuhan menjadi juru selamat pribadi Bapak, Ibu, Saudara. Itu saja. Setelah itu doakan dan biarkan Roh Kudus bekerja atas orang yang menjadi teman bicara tadi. Katakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampaikan Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nanti seterusnya Yohanes 3 ayat 16 maupun Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan membacanya di rumah. Setelah menjadi anak Allah, dibaptis, menjadi bagian dari bangunan Tuhan, menjadi bagian dari rumah Tuhan, menjadi bagian dari gereja Tuhan, dan siap masuk dalam pelayanan dengan setia. Karena kesetiaan kita akan menjadi pelayanan yang kuat, menjadi pelayan yang kuat. Dengan 6I dapat membangun kebersamaan dalam pelayanan. Kokoh bangunannya, kuat pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Nama-Mu tetap dimuliakan. Ampunkan salah dosa kami. Firman-Mu terus ada di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pendeta Tony. Baik, terima kasih banyak Pak Diakon Iman untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan pagi hari ini. Kita sungguh diberkati dengan kokoh bangunannya, kuat pelayanan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Jadikan Kami Satu. Sambil pujian ini dinyanyikan, bila ada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang disentuh, digerakkan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan mau merubah hidup, percaya kepada Tuhan, dan memberi diri untuk dibaptiskan, mari maju ke depan. Kami mau berdoa buat saudara. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru,
agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menciptakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan sebentar kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menciptakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyembahan kami di kebaktian satu ini. Kami sungguh terberkati dengan pujian dan penyembahan pagi ini. Dan bahkan kami boleh diteguhkan, dikukuatkan dengan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami kokoh di dalam Engkau. Karena hidup kami adalah bangunan-Mu, rumah-Mu, bait-Mu yang kudus. Supaya Engkau boleh berdiam, bekerja, dan memeteraikan setiap kebenaran dalam hidup kami. Kami juga bersyukur boleh diingatkan ketika kami mengokohkan hidup kami di dalam Engkau. Kami boleh kuat menghadapi segala tantangan pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi keluarga kami khususnya. Tetapi juga bagi anggota sesama jemaat yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Engkau sarankan, ingatkan kepada kami. Nasihatkan kepada kami. Biarlah itu boleh menjadi pegangan kami untuk kami senantiasa menjalankan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Saat ini Tuhan, sebelum kami masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada di antara kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami rindu Engkau memberkati kami. Melalui doa berkat yang Kau sediakan bagi kami. Untuk memperlengkapi kami. Menjadi lebih kuat dan juga bergairah dalam meninggikan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan di dalam Yesus Kristus. Dan juga kekuatan penghiburan dalam Allah Roh Kudus. Senantiasa menyertai, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Aku percaya
berikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin, silahkan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sebelum meninggalkan ruang ibadah kita. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Mulmed, Sound, tim musik semuanya, terima kasih.